Jadi player-player gamers-gamers itu sebenarnya tanpa mereka sadari mereka sudah mendengarkan immerse teknologi gitu. Betul. Untuk audio gitu. Kita semua itu akan mau tidak mau akan dididik untuk harus bisa menyadari bahwa audio saya sudah benar. Ngomongin teknologi Pak David, kan kita mau masuk era 5G. Ya. 5G, salah satu orang kementerian Indonesia mengatakan 5G Indonesia mungkin akan masuk full tahun ini. Dia akan mengalokasikan bandwidth-nya untuk video dan game. Ya. Karena seperti yang banyak riset mengatakan bahwa 5G itu keuntungannya faster, dia lebih cepat, dia lebih reliable, dan low latency, dan multiple devices. Yeah. Nah, kalau begitu berarti produksi atau konten atau muatan esensi audio yang multi channel itu juga bisa disisipkan di 5G ini. Sudah pasti otomatis. Kan kita ini kalau berbicara generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat sampai 5G, generasi kelima. Sebenarnya sekarang orang sudah berpikir generasi ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-11. Iya. Gitu. Jadi tapi yang sudah umum itu yang 5G. Generasi kelima ini kan sebenarnya yang dibicarakan adalah bandwidth. Bandwidth, ya. Tidak lain. Gitu. Adalah bandwidth itu identik sekali dengan memori. Ya, setuju, ya. Identik sekali dengan memori, identik sekali dengan baud rate, gitu kan. Sebenarnya tidak lain yang kita bicarakan di sini adalah kapasitas seberapa cepat gitu ya. Iya, transmisi. Transfer digitalnya kita. Artinya yang tadinya hanya bisa 2 channel audio, kita bicara audio ya. Iya. Yang tadinya bisa 2 channel, sekarang udah bisa 5.1, berarti 6 channel. 6 channel. Gitu. Ternyata bisa 11.2 gitu. Iya. 13 channel. Betul. Ternyata bisa Dolby Atmos. Betul. Ada sailing. Betul. Macam-macam. Itu kalau kita bicara di sisi audionya kan gitu. Betul. Yang kebetulan saya di situ. Tetapi mau tidak mau saya harus mengikuti perkembangan yang bersetara dengan audio, yang tidak lain adalah gambar. Maka mereka naik. Kalau dulu kita ngomong gambar itu 24 frame per second. Ya. 25 frame per second. Betul. Betul ya? Ya. Lalu 30 drop frame, ya. 30 frame per second, kan gitu kan kalau dulu. Sekarang udah enggak. Sekarang jadinya udah 4K. 8K. Gitu. Betul. Dan itu nggak mungkin terjadi kalau bandwidth kita kurang kan gitu. Setuju. Artinya storage system kita kurang, artinya bandwidth kita kurang, artinya baud rate kita akan kurang. Semua kan berhubungan satu dengan lain. Menariknya data dari Statista Oktober 2021 kemarin mengatakan bahwa beberapa sosial media yang terfavorit di dunia itu nomor satunya Facebook. Lebih spesifik ke Facebook Watch. Oke. Nomor 2-nya itu Google. Google ini sudah pasti dia video konten. Oke. Nomor 3-nya itu WhatsApp. Yang sharing link pasti. Nomor 4 itu Instagram. Dan menariknya CEO Instagram mengatakan 2022 ini fokus market strategi Instagram itu real, bukan feed yang static tapi yang real, yang motion pictures, yang video-video itu. Dan yang peringkat ke-7 adalah TikTok, otomatis bergambar semua. Jadi 5G plus orang sekarang semua industri sosial media lebih ke video on demand, dan lagi teknologi yang multi channel audio, akan lebih seru kah Indonesia? Pasti. Nggak, kita nggak. Saya sudah dari awal saya kembali ke Indonesia, saya sudah tahu bahwa nggak mungkin kita bilang no pada satu hal. Saya selalu bicara begitu. Dulu pertama kali
orang ngomong saya nggak mau ganti ke digital gitu loh, saya tetap mau pita. Nggak mungkin, nggak mungkin gitu loh. Iya. Cepat atau lambat urusannya Iya, begitu iya, saja, iya. cepat atau lambat. Jadi nggak ada cerita bahwa saya nggak mau pakai handphone yang ada WhatsApp-nya, nggak mau. Saya tetap mau SMS aja, nggak mungkin. Iya, Gitu. iya. Saya nggak Oke. mau pakai handphone, saya mau tetap pakai telepon rumah, nggak mungkin juga. Ada batasnya. Betul. Gitu. Sekarang ini jarang sekali ada rumah yang menggunakan telepon rumah, setuju ya? Iya. Ngapain? Iya, semua orang punya nomor pribadi. Iya. Kenapa harus Kenapa menghubungi nomor mesti yang ke rumah? Iya. Iya. Yang belum tentu ada orangnya mungkin. Belum tentu ada orangnya, dan kalau di WhatsApp kan udah jelas masuk atau tidak, Iya. kita tahu dan sebagainya. Diterima apa tidak, dibaca apa tidak, segala macam. Jadi nggak bisa lah kita say no to perkembangan teknologi ini, nggak bisa. Ya, yang memang sudah ada di pikiran para artis ya, dalam tanda kutip, artinya maksudnya para orang yang mempunyai talenta khusus di art itu biasanya mempunyai dimensi yang sendiri juga. Iya. Saya nggak berani ngomong benar atau salah, tetapi yang terjadi adalah seorang Beethoven tidak pernah tahu bahwa dia akan menjadi setenar ini. Gitu. Ya. Seorang Thomas Alva Edison tidak pernah dianggap gitu. Seorang Tesla dianggap, Wah, dia lebih. siapa dia gitu dulunya, Sekarang gitu. Jadi ada dimensi khusus yang orang sudah tahu akan menjadi seperti itu. iya. Kita belum terpikir. Iya, mereka punya visi Mereka sendiri punya. yang Nah, biasanya visi-visi itu mereka punya pandangan yang di luar kita, itu dibuat film biasanya. oke. Jadi yang dulunya masih berupa film, terjadi kan gitu ya. Iya, iya. Betul nggak? Betul. Dulu Star Wars gitu. Ya. Iya. Star Trek gitu dulu. Iya. Nggak bisa kita keluar. Iya, keluar bumi perjalanan. Nggak bisa. Antar planet. Nggak bisa. Ke bulan aja susah dulu. Masih cerita, masih film. Ya. Ternyata terjadi. Betul. Jadi ya kita tinggal tunggu waktunya. Tiba-tiba Om Roni tiba-tiba gimana gitu HDMI-nya. Iya. Seperti Matrix. Iya. Itu tinggal tunggu waktunya cepat atau lambat. Dan kita nggak tahu juga ini Om Roni beneran atau enggak. Sekarang kita nggak tahu juga. Siapa tahu bohongan ya. Iya, cloning yang virtual. kesekian. Iya, nggak ada yang tahu. Balik lagi ke sound. Ya. Immersive sound itu kan sebenarnya replika dari suara asli, sehingga orang merasakan sensasi yang hampir sama dengan seperti mengalami aslinya. Itu versi ensiklopedinya, terjemahan bebas, dan itu sudah diadopsi oleh beberapa label. Salah satu yang pertama yang mengadopsi itu adalah Atmos. Namun sekarang tahun 2021 atau 2019 sudah diadopsi oleh SMTE sebagai standar. Oh gitu? Iya. Jadi Atmos Saya baru tahu itu. Atmos dan Immersion itu SMTI ya, itu sebenarnya sama-sama saja. Nah, pertanyaan yang muncul adalah kan orang kan ingin mereplika suara yang asli agar dapat experience yang sama. Tetapi kalau dia tanpa dasar ilmu audio, teknik perekaman yang baik, susah. Itu bakal nyampe nggak outputnya Immersound, tapi dia tidak punya basic. Itu yang bahaya ya. Perekaman, ilmu basic audio yang mumpuni lah, cukup lah. Sangat bahaya, karena sekarang kan seperti tadi, sama saja kalau kita punya template, kita tinggal nyemplungin. Oke. Betul nggak? Kita ada software immersive sound, dimana yang tadinya stereo kita cemplungin, dia bisa jadi sendiri. Oh ya, secara virtual immersive sound. Gitu. Jadi kita cemplungin menggunakan software, sudah jadi sendiri. Lalu tinggal dipilih mau preset yang mana. Oke. Gitu. Iya. Jadi orang yang bersangkutan kalau memang tidak tahu basicnya, tidak pernah tahu maksudnya tuh sebenarnya apa. Betul. Gitu. Dan yang paling lucu adalah monitoring sistem kita masih stereo, tapi terus dicemplunginnya ke 5.1 gitu. Iya. Itu jadi lucu kalau menurut saya ya.
Iya. Betul nggak? Gitu. Iya dong. Jadi ini studio masih stereo mix gitu loh. Iya, stereo mix. Terus kita pakai saya mau jadi 5.1 tanpa kita monitor, jadi gimana ya? Betul. Itu. Nah, lebih lucunya lagi ya pokoknya ini udah jadi 5.1 gitu. Terus kita siarkan, kita broadcastkan, kita tidak tahu juga apakah yang mendengar di rumah punya sistem 5.1 atau tidak. Oh iya juga sih, Kan betul. lucu. Iya sih. Jangankan 5.1, kita mungkin sampai sekarang juga tidak pernah tidak pernah menyadari bahwa TV kita itu stereo aja udah bagus. Iya. Sebuah TV 55 inch, speakernya kiri dan kanan, apakah modenya sudah stereo? Kalau modenya stereo, kita nontonnya sejauh apa? Kalau semakin kita jauh kan tidak. Semakin bersatu lagi. Semakin bersatu lagi. Crosstalk. Ya, semakin bersatu Jadi lagi. basic yang seperti itu sebenarnya yang harus kita tanamkan gitu. Iya, iya. Supaya kita tidak kalah dengan karena persaingan ini sekarang kan sudah tidak ada batasnya. Tidak bisa Indonesia saja. Oh iya, sekarang sudah nggak ada border negara lagi. Tidak ada. Ya, mereka akan, kalau memang di sini tidak mampu, mereka akan datangkan dari luar. Iya, dari setuju. yang paling dekat gitu. Iya. Tidak usah jauh-jauh dari yang paling dekat, karena mereka semua sudah punya vokasi dalam bidang audio. Betul. Entah itu Australia, entah itu Singapura, entah itu Malaysia, mereka semua sudah punya vokasi dalam bidang profesional audio. Betul. Jadi ya, saya sebagai bangsa Indonesia asik itu sangat-sangat berharap bahwa kita harus mulai di situ gitu. Iya. Harus mulai, jangan aduh saya udah terlambat, nggak ada kata terlambat. Betul. Gitu. Yuk kita mulai kapanpun itu kita mulai, dan kita mulai dari basic yang benar kita gitu. Artinya kan semuanya itu finishnya bisa lain-lain ya. Iya. Gitu. Finishnya bisa ke broadcast, finishnya bisa ke film, finishnya bisa ke musik, finishnya bisa ke kemana-mana. Iya. Tapi startnya harus sama. Harus betul. Kalau startnya beda nggak rame, nggak lucu. Minimal kesamaan terminologi lah. Bahasa yang kita ngobrol Ya. itu namanya kan, kalau knowledge transfer atau mengetahui atau sharing informasi kan bahasanya mesti sama dulu. Yang satu ngomong bahasa apa, yang satu ngomong bahasa itu kan suka salah tafsir atau malah tidak mengerti. Tapi kalau dari segi istilah saja sudah standar, misalnya kita merujuk ke standar internasional kayak seperti mikrofon atau loudspeaker, itu kan istilah-istilah standar yang harusnya praktisi audio ya sama gitu loh. Nah, kembali lagi ke Immerse Sound, itu kan sebenarnya mengoptimalkan telinga. Kan jadi telinga kita itu kan bukan hanya menangkap dari depan, juga menangkap dari belakang seperti omnidirectional. Nah, Immerse Sound itu kan sejatinya membuat suasana seakan-akan telinga itu merespon dari segala arah situasi itu. Plus lagi sekarang teknik kamera 360 lagi. Orang bisa panning gambarnya, panning juga suaranya. Itu bisa tilt. Itu kalau dari segi pemilihan mikrofon, dari segi penempatan mikrofon yang sederhana saja, teknisinya belum oke, itu mungkin akan ada bahaya besar nanti. Sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Jadi miking teknik itu sekarang, kalau dulu itu kita belajar kan ada miking mono, ada miking stereo. Jadi sekarang udah mikingnya sudah imersif, sudah mikrofonnya jadi 5.1 minimal. Ya, betul. Gitu, dan itu tentu tidak sembarangan kita, artinya kita merekam itu berapa track kan begitu. Kalau dulu 1 track ya mono, 2 track ya stereo, kan bisa begitu. 2.1 ya gitu. Jadi artinya gini, apa yang kita lihat di gambar itu audionya seperti sebenarnya ada di situ gitu. Gitu. Nah, kalau memang kita bisa merekam secara direct, secara langsung, kan berarti tidak ada masalah. Artinya pada waktu kita syuting, kita rekam juga bunyi yang aslinya. Betul. Bukan dubbing. Iya. Bunyi aslinya itu kita rekam dengan sistem mikrofon yang sudah surround. Sistem mikrofonnya juga sudah binaural, sudah ada yang menangkap yang dari atas, menangkap dari bawah, menangkap dari kiri kanan, menangkap dari depan belakang,
sudah begitu. Iya. Gitu. Iya. Aman, selesai urusannya. Tapi apakah kita punya studio yang bisa begitu? Apakah kita punya atmosfer yang friendly? Gitu kan? Kicauan burungnya apakah bisa masuk dengan baik? Ternyata tiba-tiba ada bunyi pesawat terbang yang harusnya tidak masuk gitu. Iya. Sangat mengganggu. Ternyata atmosfernya ini nggak mungkin. Jadi semuanya harus dubbing, kita pakai sound effect, pakai foley, pakai dan sebagainya. Iya. Demikian pula dialognya juga dubbing. Gitu. Iya. Jadi, nah itulah kalau kita sudah mau menvirtualkannya, artinya kita harus dubbing audionya, itu akan merupakan PR yang sangat berat kalau kita tidak tahu basicnya. Jadi maksud saya begini, sebelum kita jauh-jauh berbicara ke yang sangat tinggi gitu ya. Betul. Apa salahnya kita mulai dari dasar, selalu dari dasar gitu. Nanti kalau dasar kita udah kuat, tentu kita finishnya mau kemana itu terserah kita. Betul. Saya rasa begitu. Setuju sih. Karena bagi saya itu kalau visual, imajinasi saya hanya terbatas apa yang saya lihat. Ya. Tetapi kalau saya tidak melihat visual, saya mendengarkan audio, imajinasi saya bisa kemana-mana. Setuju. Seperti kalau dulu, mungkin generasi milenial sekarang tidak tahu, dulu ada namanya sandiwara radio. Ya. Oke. Radionya bunyi, orangnya bisa nyetrika, bisa nyuci, tetapi waktu dia mendengar sandiwara radio itu, di otaknya itu, imajinasi itu merasa seperti ada film diputar, padahal itu dari audio doang. Nah, itulah kerjaannya Mr. Foley. Mr. Foley Luar biasa. itu yang membuat bahwa sandiwara radio itu menjadi bisa divisualkan. Iya. Wah. Jadi si Mr. Foley ini sangat terkenal gara-gara itu. Foley adalah nama orang. Ini pelajaran yang sebenarnya harus kita lewati. Gitu. Iya, jadi betul. Di dunia audio dia terkenal, jadi banyak sekarang Foley artis namanya. Iya, dari after Mr. Foley. Mr. Foley yang bikin, akhirnya sekarang ada Foley artis. Jadi dubbing, dia lihat gambar, footstepnya, bunyi kain seperti apa, semua dia bikin. Iya, betul. Bunyi dia bikin, nggak aslinya gitu loh. Betul. Kita nonton seperti asli. Jadi seperti sound designer gitu ya. Benar-benar semuanya dubbing sebenarnya, tanpa kita sadari. Ditiru Cuman ya itu teknologi Foley artis itu sebenarnya sekarang sudah terlewati lagi. Oke. Karena mereka sekarang sudah bikin studio alam yang memang atmosfernya juga bisa ditangkap dengan baik. Jadi misalnya di sebelah kanan kita kasih burung, di sebelah kiri kita kasih bunyi air, benar-benar ada, kita bikin bunyi air yang benernya. Jadi kita miking itu semua. Jadi sudah tidak dubbing, dialognya juga langsung. Oke. Jadi hati-hati, makanya sekali lagi hati-hati dengan salah dan benar gitu loh. Iya. Tetapi semuanya itu saya dapat pastikan kalau kita nggak punya basicnya, bahaya sekali. Itu nggak bisa nggak. Okay. Saya nggak mau tahu basic, pokoknya saya mau tahu merekam, saya nggak tahu. Silakan, tapi akan ada batasnya di mana akan dilewati sama yang basicnya kuat. Okay. Selalu seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak David untuk kesempatan ngobrol-ngobrol, bincang dengan di channel FPDK. Kita bahas tentang tren broadcasting, kita bahas tentang 5G teknologi untuk mensupport video on demand, immersive sound. Tapi apapun teknologinya, kalau memang kemampuan untuk mengcapture suara itu tidak mumpuni, hasilnya juga tidak akan maksimal. Ya mungkin. Dan itu semua dari basic ya. Dari basic, dari fundamental, dari mindset, dari prinsip awal mengcapture suara. Ya. Sama sebenarnya semua ilmu kan sebenarnya dari basic ya. Iya. Nggak bisa. Oke, Pak David, terima kasih untuk waktunya. Ya. Kita ketemu dan ngobrol lagi di waktu yang akan datang. Oke. Sehat, Pak. Thank you. Ya.